Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati, NIM 18167 dari kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya dengan judul Proses dan Teknis Penyusunan Renstra. Yang pertama yaitu pengertian rencana strategis. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD, serta disesuai dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Selanjutnya, landasan hukum. Landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 dan Ayat 2 yang berbunyi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, yaitu membuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya, penyusunan rencana strategis ada dua. Yang pertama yaitu penyusunan rencana strategis atau perencanaan strategis dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Yang kedua yaitu Renstra daerah dibutuhkan sebagai suatu dokumen rencana yang berisi tentang visi dan misi daerah, bidang-bidang strategis yang harus diisi referensi dalam rangka mengembang visi dan mewujudkan visi tersebut serta strategis terpilih dan rencana aksi dalam rangka mensukseskan bidang-bidang strategis tersebut. Selanjutnya, adapun arti penting penyusunan dari rencana strategis. Yang pertama yaitu memungkinkan masyarakat dan pemerintah melakukan kontrol akan masa depan melalui tindakan masa kini. Yang kedua yaitu memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menciptakan suatu outcome yang mungkin tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan investasi sekarang untuk masa depan. Dan yang terakhir, menjadi sarana untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan hasil yang dikehendaki. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan rencana strategis, yang pertama yaitu merumuskan nilai-nilai strategis daerah, yang kedua merumuskan visi dan misi daerah, yang ketiga analisis lingkungan strategis daerah, titik penentuan isu-isu strategis daerah, yang keempat penentuan bidang-bidang strategis daerah, yang kelima perumusan strategis untuk masing-masing bidang strategis, dan yang terakhir perumusan rancangan rencana aksi pelaksanaan. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan strategis. Yang pertama, merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks secara efektif dan proaktif. Yang kedua, mengelola keberhasilan secara sistematis. Yang ketiga, menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam pengelolaan kepemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dan yang keempat, memudahkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan yang berubah secara cepat. Selanjutnya, langkah perumusan strategis, yaitu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih. Yang kedua, melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat, antara lain dengan menggunakan metode analisis SWOT.
yaitu dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya. Dan yang terakhir, menentukan alternatif strategis pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel. Selanjutnya, langkah penyusunan renstra perangkat daerah periode selanjutnya, yaitu dengan melihat evaluasi renstra perangkat daerah periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan renstra periode berikutnya. Yang kedua, mengingat bahwa pada saat rancangan renstra disusun, hasil evaluasi renstra sampai dengan tahun kelima pelaksanaan belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara renstra yang membuat hasil evaluasi renstra sampai dengan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun berjalan, yaitu tahun kelima pelaksanaan renstra pada periode sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu hasil evaluasi renstra perangkat daerah yang membuat hasil pelaksanaan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 renstra harus sudah digunakan untuk mempertajam rancangan akhir renstra perangkat daerah. Dan yang terakhir yaitu rancangan akhir renstra perangkat daerah. Rancangan akhir renstra perangkat daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Rancangan akhir renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Yang kedua, renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Selanjutnya, Bapeda menyampaikan rancangan akhir renstra perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada pemerintah kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan perkada. Dan yang terakhir, penetapan renstra perangkat daerah dengan perkada paling lambat 1 bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.